Halo teman-teman semua. Nah, kali ini saya berada di gereja Katolik yang unik. Ya, saat ini saya berada di gereja Katolik Bunda Maria Ratu, Paroki Sukatani, Depok, Jawa Barat. Nah, gereja ini unik karena berada persis di seputar tempat pemancingan, dan gereja ini juga memadukan unsur alam yang beda dengan gereja-gereja Katolik pada umumnya. Nah, di sini saya bakal mengajak Anda untuk berkeliling dan melihat suasana gereja ini, karena memang gereja ini seperti hidden gem ya. Dan tempatnya itu juga enak banget, beda banget dengan gereja-gereja yang lain. Nah, untuk itu teman-teman ikuti saya. Kita akan berkunjung ke gereja Katolik Paroki Sukatani, Depok, Jawa Barat. Jadi ini adalah pintu masuk di gereja, salah satu pintu masuk ya dari depan. Nah, ini pintu masuknya ini unik banget nih, kayak kita mau masuk ke tempat pemancingan, dan di sini suasananya enak banget teman-teman. Ya, nah saat kita masuk itu ada kantin yang menjual makanan-makanan. Ya, jadi kalau setelah misa pagi jam 8 nih ramai banget. Ini ada yang jual makanan juga. Dan di sini rame, dan kemudian kalau kita masuk itu langsung bertemu dengan banyak juga nih dagang umat setempat yang berjualan ya. Ini makanannya anak-anak juga. Tadi saya sempat mencicipi nasi kuning yang ada di sini. Ya, kita akan lihat. Jadi ini adalah area tempat makannya nih, enak banget teman-teman ya. Tempat makannya, jadi umat yang tadi berbelanja di depan itu bisa makan di sini. Dan di sini banyak juga kursi dan mejanya, jadi umat tak perlu khawatir tidak dapat tempat makan ya. Dan di sini juga ada kolam juga ternyata. Nah, di sini enak sekali teman-teman, sampai belakang sana juga masih ada kolam juga. Ini juga ada toko rohani Bunda Maria Ratu nih, yang buka setiap Sabtu dan hari Minggu. Nah, kita akan masuk ke dalam. Ini apa aja sih yang dijual di toko rohani ini? Oh, ternyata banyak juga ya teman-teman, alat-alat rohani, patung Tuhan Yesus, Bunda Maria yang dijual di sini. Rosario juga banyak. Jadi umat yang lagi datang ke gereja Bunda Maria Ratu Paroki Sukatani ini wajib banget nih untuk belanja di toko rohani ini. Nah, ini adalah kolam ikan yang ada di samping gereja nih. Di sini juga banyak juga nih ikannya teman-teman. Jadi memang umat di sini tuh bisa mancing juga di sini nih. Nah, tapi informasi yang saya himpun, jadi umat di sini bisa mancing itu di luar jam-jam misa ya, jangan saat misa, karena bisa mengganggu kegiatan ibadah umat yang lain. Jadi informasi mengenai gereja Katolik Sukatani ini, Paroki Sukatani Bunda Maria Ratu ini datang dari salah satu kenalan saya. Kebetulan beliau adalah umat Paroki Depok juga yang menyarankan untuk saya berkunjung ke gereja ini, karena memang gereja ini bentuknya itu memang berbeda dengan gereja-gereja pada umumnya. Jika di gereja-gereja pada umumnya itu megah dan berada di tengah pemukiman atau di tengah perkotaan, nah gereja ini tuh suasananya tuh desa banget, enak banget. Dan di belakang saya ini adalah kolam pemancingan yang dimiliki oleh pihak gereja, dan di sini juga ada pemancingan juga. Jadi ada banyak titik pemancingan yang ada di gereja ini, dan ini adalah bangunan gerejanya teman-teman. Ini bangunan gerejanya itu sederhana banget ya, dan bentuknya itu terbuka, jadi tidak memakai AC di dalam gereja. Nah, nanti kita akan masuk ke dalam gereja dan melihat suasana di dalam. Nah, saat ini saya berada di dalam gereja di Bunda Maria Ratu. Ternyata memang bangunan utama di gereja ini tuh multifungsi ya teman-teman. Dan salah satu alasan kenapa di sini dipasangi kursi, karena supaya bisa dibongkar pasang agar bisa digunakan untuk kegiatan umat selain misa. Dan di sana, di bagian sana itu ada semacam rolling door ya. Jadi nanti bisa ditutup kalau ada kegiatan rapat atau pertemuan ya, untuk kemudian dibuka lagi kalau misa berlangsung. Dan kapasitas dalam gereja ini sekitar 400 umat. Nah, di gereja ini juga ada makam Tuhan Yesus nih teman-teman. Nah, kita akan melihat seperti
seperti apa makam Tuhan Yesus ya yang ada di dalam gereja ini. Nah, ini ada kursi-kursinya. Oh, ya ini adalah makam Tuhan Yesus yang berada di gereja Bunda Maria Ratu. Tampak ada Bunda Maria juga ya di situ. Menurut saya gereja Katolik Bunda Maria Ratu ini itu unik sekali, dan ini membuka mata saya bahwa gereja Katolik itu tidak harus berbentuk gedung yang megah, yang besar. Bahkan dengan memadukan dengan unsur Allah pun bisa menjadi suatu tempat ibadah yang nyaman bagi umat. Dan uniknya di gereja ini tuh dulu adalah sebuah rawa, teman-teman. Rawa yang akhirnya dibeli oleh pihak gereja untuk dipergunakan sebagai gedung gereja. Dan infonya juga di bawah bangunan gereja itu masih ada air-airnya. Namun sudah ditutup dan sudah dipakai, bisa dibangun untuk dijadikan gereja. Jadi memang pihak gereja setempat itu memberdayakan dan semacam mengolah tempat yang tadinya rawa, tempat yang tadinya tidak mungkin untuk dibangun gedung gereja, akhirnya bisa juga dibangun menjadi gereja yang menarik dan yang ikonik juga. Karena memang ini menurut saya satu-satunya ya mungkin ya gereja Katolik di Indonesia yang berada di, dalam tanda petik, berada di rawa gitu. Ya, saya Robertus Yusiadi Putra. Saya Waka 1 Dewan Pastoral Paroki di Paroki Bunda Maria Ratu, Sukatani. Baik, Mas Putra ya panggilannya? Betul, Pak, panggilannya Putra. Pak Putra, sudah berapa lama nih Pak tinggal di, menjadi umat di gereja Bunda Maria Ratu? Saya tinggal di sini sudah kurang lebih sekitar 10 tahun ya. Kita menjadi umat Paroki Bunda Maria Ratu. Oke. Pak, bisa dijelaskan gimana sih pengalaman Bapak dari awal tinggal di sini sampai akhirnya gedung gereja ini bisa dibangun itu? Ya, suatu hal yang sangat menarik dan pengalaman iman buat saya yang ketika pertama kali kita tinggal di sini, kita dulu kita misa itu di gedung tempat HKBP dan kita numpang dulu dengan kapasitas umat yang hanya sekitar ya 300 sampai 400 umat. Dan suatu hal yang mengejutkan buat kita pada saat pandemi, kita mulai membangun gereja Paroki Bunda Maria Ratu ini, membangun lahan kita yang sudah kita miliki ya kurang lebih seluas 7.000 meter. Itu kita mulai bangun. Di mana saat orang mengalami suatu krisis dan kita justru malah mendapatkan suatu berkat di mana banyak sekali donatur-donatur yang menyumbang kita untuk membangun Paroki Bunda Maria Ratu sehingga menjadi seperti ini. Dan suatu hal yang menarik juga, pengalaman iman kita juga yang kita alami bersama di sini dengan umat. Setelah kita memiliki bangunan sendiri, gereja sendiri, jumlah umat itu bertambah secara signifikan, sangat menarik. Pertumbuhan umat itu sangat drastis sekali. Dari yang semula misa hari Minggu 400 orang, saat ini bisa mencapai 1.000 orang. Itu suatu pertumbuhan di mana sebuah paroki berada dan dia berkembang, itu menjadi suatu sarana, itu menjadi suatu hal yang penting untuk kita berkarya pastoral. Oke, Pak Putra, jumlah umatnya berapa nih Pak saat ini di gereja ini, Paroki Sukatani ini? Untuk saat ini kita jumlah umat sekitar 3.000 untuk saat ini, dan itu pertumbuhan dari yang dulu hanya sekitar 1.000-an, kita sekarang ini menjadi 3.000. 3.000. Pak, ini kan gereja unik banget nih ya, banyak kolam ikan, pemancingan dan lain. Itu pengelolaannya seperti apa Pak? Dan bagaimana kalau umat pengen mancing di sini? Ya, semua fasilitas yang ada di sini dikelola oleh DKP secara langsung, dan kita memiliki tim sendiri untuk pengelolaan tersebut di bawah kontrol dari untuk manajemen aset kita ada. Dan ketika ada orang yang mau memancing sini, kita memiliki sebuah komunitas kebetulan, di mana kita memiliki satu pemancingan yang khusus memang kita pergunakan untuk bersosialisasi dengan masyarakat. Jadi ada orang-orang dari luar, dan itu tidak hanya Katolik ya, dari luar itu juga mereka banyak sekali yang ikut mancing di sini. Namun mereka harus gabung dulu dengan komunitas kami. Jadi kami menyelenggarakan pemancingan ini bisa setiap hari. Setiap hari kita ada jam-jam tertentu yang masuk dalam komunitas, kita informasikan kapan kita akan melakukan kegiatan lomba mancing. Oke, Pak, ini kan selain pemancingan, tempat
spot tempat doa apa aja sih Pak yang menarik juga nih yang wajib dikunjungi jika kita berdatang ke Paroki Sukatani ini? Ya, kami memiliki satu taman doa Bunda Maria Ratu. Di situ umat bisa berdevosi dengan Bunda Maria Ratu. Kemudian kita juga ada patung Vieta, umat juga bisa berdevosi di situ. Dan satu hal yang baru lagi kita baru saja buat itu adalah makam Yesus. Di situ orang juga bisa berdevosi secara pribadi dan dia bisa lebih kusyuk dalam berdoa karena tempatnya itu sangat menarik. Harapan Pak Putra nih sebagai umat di sini terkait untuk gereja Bunda Maria Ratu ini ke depannya, gimana Pak harapannya? Ya, harapannya kita tentunya sebagai gereja itu tidak hanya bermisi dalam lingkup gereja saja, namun kita berkarya sosial di tengah-tengah masyarakat. Jadi kita akan mewujudkan bagaimana gereja ini bisa tumbuh dan berkembang di tengah-tengah masyarakat. Itu sangat penting. Terima kasih Pak Putra, Tuhan memberkati. Terima kasih, Tuhan memberkati. Jadi ini adalah pertama kali sebenarnya saya datang ke gereja ini dan saya juga sebenarnya baru tahu gereja Paroki Sukatani ini. Selain itu gereja ini juga usianya juga relatif masih muda ya. Paroki ini tahun ini itu berusia 5 tahun. Dan untuk akses menuju ke gereja ini itu teman-teman itu disarankan untuk menggunakan kendaraan pribadi atau paling tidak naik ojek online atau taksi online karena memang tidak ada angkutan umum yang secara langsung itu melintas ke kawasan ini. Nah, lokasi gereja Sukatani ini itu tidak jauh dari jalan tol Cinere Jagorawi dan kalau lokasi gereja ini juga tidak terlalu jauh juga dari Jalan Raya Bogor. Jadi buat teman-teman yang ingin datang ke gereja ini untuk disarankan membawa kendaraan pribadi karena memang aksesnya itu kita harus masuk dulu ke kawasan perumahan dan tidak dilintasi langsung oleh KRL ataupun bus-bus kota. Ini gereja enak banget sih. Jadi kalau umat tidak sempat dapat tempat duduk di dalam itu bisa duduk-duduk di luar untuk mengikuti misa. Dan tadi juga kita lihat itu banyak sekali umat yang duduk-duduk saat mengikuti misa itu
di seputaran kolam yang ada di samping gereja. Nah, jadi ini di belakang saya ada kolam ikan juga. Dan tadi banyak juga umat yang duduk di sini karena tidak kebagian kursi di dalam. Karena kapasitas gereja sendiri tidak terlalu besar ya. Mungkin hanya sekitar 600 sampai 700 umat yang bisa ditampung di dalam gereja, karena sehingga banyak juga umat yang terpaksa harus duduk di luar. Tapi meskipun duduk di luar, menurut saya enak sih tempatnya karena di sini banyak pohon, adem, dan udaranya tuh sejuk banget teman-teman. Teman-teman, itu dia, kita baru saja berkeliling dan melihat tempat-tempat menarik di Gereja Bunda Maria Ratu, Paroki Sukatani. Dan buat teman-teman yang mau datang ke gereja ini dipersilakan, yang mau mancing juga dipersilakan. Ya, asal menghubungi dulu nih pihak sekretariat gereja untuk meminta izin. Jangan lupa teman-teman untuk selalu rajin beribadah. Jadilah berkat bukan hanya untuk kita sendiri, tetapi menjadi berkat untuk orang lain. Sampai jumpa di video saya selanjutnya, dan ikuti terus saya berkeliling dan mendatangi tempat-tempat gereja Katolik yang ikonik di Indonesia, bahkan hingga ke luar negeri. Sampai jumpa di video saya selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati, berkah dalam.